Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika dan Hukum Media Massa akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai asas-asas hukum media dan juga sumber-sumber hukum media. Perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Adinda Bunga, sebagai moderator dengan NIM 200305031. Yang kedua ada Alfi Aprilivinda Jobo dengan NIM 200305060. Dan yang ketiga ada Adeto Tiraja Kota dengan NIM 20030506162. Dan yang keempat ada Maria Mercis Pamemeka dengan NIM 20030501114. Yang kelima ada Puput Pretinale dengan NIM 20030500243. Yang keenam ada Lila Evrianto Misa dengan NIM 20030500108. Dan yang terakhir ada Maria Yosefa Karisma Naiheli dengan NIM 20030500161. Pembahasan yang pertama ada asas-asas hukum media. Asas-asas hukum media, sebuah produk hukum yang mengatur media memenuhi tujuan hukum media. Diperlukan rumusan asas-asas dalam hukum media. Nah, asas-asas hukum media di bawah ini dirumuskan berdasarkan asumsi sistem media yang merupakan gabungan unsur-unsur positif dari sistem media liberal, sistem media tanggung jawab sosial, sistem media pembangunan, serta sistem media demokratis partisipatif. Asas yang pertama, asas kebebasan media. Asas kebebasan sangat penting bagi media untuk bisa menjalankan fungsi-fungsinya seperti menyampaikan informasi, mendidik, dan melakukan kontrol sosial. Kebebasan media harus dijamin dan diatur dalam konstitusi negara. Kebebasan di sini meliputi kebebasan mencari berita, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan informasi kepada khalayak melalui media massa. Namun demikian, kebebasan media massa bukan berarti kebebasan tanpa batas. Karena kebebasan media akan berakhir manakala media telah melanggar kebebasan orang lain, dalam hal ini bila terkait dengan pencemaran nama baik, pencabulan, dan tindakan makar. Selanjutnya adalah asas anti-sensor. Sensor merupakan upaya untuk mencegah disiarkan atau diberitakan suatu informasi oleh media kepada khalayak. Nah, asas anti-sensor ini ada dua bentuk, yaitu sensor preventif dan represif. Nah, yang pertama sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan pihak di luar media untuk mencegah suatu berita sebelum berita itu disampaikan kepada khalayak. Ciri-ciri dari sensor preventif yaitu dilakukan oleh suatu pihak di luar media, mencegah penyebaran informasi dan dilarang dalam hukum media. Yang kedua, sensor represif. Sensor represif adalah sensor yang dilakukan setelah informasi tersebar kepada khalayak. Nah, sensor represif ini memiliki ciri-ciri yaitu dilakukan setelah informasi tersebar, hanya berupa peringatan dan juga tidak mencegah informasi. Di mana dalam asas ini dihindari sensor preventif karena sensor preventif ini akan mencegah informasi itu disebarkan yang pada akhirnya sama saja dengan melanggar hak untuk memperoleh sebuah informasi. Hukum media memperbolehkan sensor represif karena ditujukan untuk menghormati hak-hak asasi manusia atau objek berita, baik secara individual maupun kolektif atau kepentingan umum. Yang berikutnya asas pertanggungjawaban sosial atau perlindungan kepentingan umum dan perlindungan konsumen. Asas pertanggungjawaban sosial bahwa setiap pekerjaan jurnalistik yang dilakukan oleh media massa juga harus diiringi dengan mempertanggungjawabkan oleh media tersebut terhadap dampak pemberitaan yang disajikan. Asas pertanggungjawaban sosial seolah-olah menjadi pembatas kebebasan media untuk mencegah terjadinya kebebasan tanpa batas oleh media, sekaligus menjadi asas perlindungan bagi masyarakat. Selanjutnya mengenai asas pembatasan kepemilikan media. Nah, asas pembatasan kepemilikan bertujuan untuk menjamin adanya kebinekaan atau keberagaman pendapat. Keragaman pendapat atau isi bisa dicapai antara lain melalui keberagaman media. Nah, keragaman media bisa dicapai bila terdapat keragaman dari pemilik media. Nah, pembatasan kepemilikan juga dilatar belakangi oleh landasan pemikiran untuk menumbuhkan pemikiran yang demokratis, maka diperlukan juga keberagaman pendapat. Nah, pembatasan kepemilikan media didasarkan pada dimensi politik, yaitu isi atau muatan berita dari media tersebut, dan juga ekonomi, yaitu wadah atau perusahaan media. Yang kelima, asas perlindungan terhadap profesi.
Perlindungan terhadap profesi dalam aspek hasil karya juga dalam proses kerja insan media. Perlindungan ini diperlukan karena setiap karya dari media massa memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hukum media harus bisa memberikan perlindungan profesi kepada orang-orang yang bekerja di media, tidak sekedar dari aspek karya yang dihasilkan misalnya melalui hak cipta, haki dan sebagainya, namun juga dalam proses. Berikutnya ada asas perlindungan hak pribadi. Asas perlindungan hak perseorangan ini dia memberikan jaminan bahwa hak pribadi harus mendapat perlindungan. Misalkan perlindungan hak privasi ketika media massa melakukan kerja jurnalistiknya. Media massa merupakan publisher yang mestinya memberikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, atau juga hak-hak pribadi yang diberitakan oleh media massa. Maka sesungguhnya hal tersebut tidak sesuai dengan sifat dasar media massa. Walaupun seringkali sulit untuk menentukan apakah suatu informasi atau pemberitaan terkait dengan kepentingan umum atau hak pribadi, karena seringkali batasnya sangat tipis. Namun dengan demikian, hukum media massa harus memberikan jaminan hak-hak pribadi dalam masyarakat. Sebagaimana asas pertanggungjawaban sosial, asas perlindungan hak pribadi ini juga menjadi penyeimbang asas kebebasan media dan juga asas anti sensor. 2. Sumber-sumber hukum media. Hukum media massa yaitu segala hal yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan umum berkaitan dengan aktivitas komunikasi yang diperantarai teknologi media. Media massa perlu diatur melalui hukum tertulis karena memiliki kekuatan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian, tersedianya hukum media massa akan menjamin kondisi masyarakat yang harmonis berkaitan dengan hubungan media dan masyarakat. Nah, dalam hal ini diatur oleh badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dalam rangka memelihara keadilan. Nah, fenomena komunikasi massa perlu diatur karena hadir di tengah kehidupan sosial yang memiliki implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut domain struktural atau legal formal sendiri, sumber hukum media massa yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. UUD 1945 sendiri menjadi landasan hukum tertinggi di media massa Indonesia. Artinya bahwa kepada UUD 1945 inilah semua hukum yang mengatur media massa di Indonesia merujuk. Media massa yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Dari sinilah dapat dilihat keberadaan dari segala peraturan tertulis yang berkaitan dengan media massa, seperti UU Pers, UU Penyiaran, Kode Etik Humas, Kode Etik Periklanan, UU Perfilman, UU Hak Cipta, dan tentu saja berkaitan dengan media baru terdapat juga UU yang berkaitan dengan media cyber. Kesimpulannya, berdasarkan materi dalam pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman-teman, maka dapat disimpulkan bahwa asas hukum media tentunya dirumuskan berdasarkan asumsi sistem media yang merupakan gabungan unsur-unsur positif dari sistem media liberal, sistem media tanggung jawab sosial, sistem media pembangunan, dan sistem media demokratis partisipatif, yang kemudian dikenal sebagai yang pertama asas kebebasan media, yang kedua asas anti sensor, yang ketiga asas pertanggungjawaban sosial atau perlindungan kepentingan umum dan perlindungan konsumen, yang keempat asas pembatasan kepemilikan media, yang kelima asas perlindungan terhadap profesi, yang keenam asas perlindungan hak pribadi. Dan sumber hukum media massa yang tertinggi adalah Undang-Undang 1945. Undang-Undang 1945 menjadi landasan hukum yang tertinggi di media massa Indonesia. Artinya bahwa kepada Undang-Undang 1945 inilah semua hukum yang mengatur media massa di Indonesia ini yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai asas-asas hukum media dan juga sumber-sumber hukum media. Jangan lupa untuk like video kami dan juga jika ada pertanyaan, teman-teman boleh komen di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.